Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-37 udah selesai ya. Dimana nggak berasa udah di penghujung musim, udah di game week terakhir, game week 38 untuk di minggu besok ya, hari Minggu jam 9 malam. Dan untuk itu seperti biasa ini video tim selection untuk game week 38 dan juga singkat akan review pertandingan di game week 37 kemarin untuk tim gue, tim Rainbow FC. Untuk itu langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, di game week 37 kemarin gue mendapatkan poin yang bisa gue lihat sebenarnya cukup oke ya. Panah hijau dan bisa kembali naik ya dari overall rank gue kemarin di angka 290 ribuan, sekarang ada di angka 250 ribuan kalau nggak salah terakhir gue lihat. Dan tentunya jujur ke pertandingan kemarin sebenarnya gue nggak banyak nonton ya untuk di pertandingan kemarin, dan mungkin gue nonton Liverpool doang aja, dimana kemarin Liverpool berhasil menyamakan kedudukan 1-1 ya. Dan sayangnya MU cukup gacor di pertandingan kemarin, berhasil menang juga, dan itu membuat asa Liverpool untuk bisa masuk ke Liga Champion harus pudar, harus sirna ya untuk di musim ini, dan harus bisa puas masuk ke UEL, UEFA Europe League ya, bersama dengan Brighton tentunya. Dan tentunya yang cukup menjadi hal yang luar biasa adalah Newcastle ya, Newcastle yang bisa masuk ke Liga Champion. Dan juga ini salah satu berkah yang lama banget dinantikan ya oleh para pendukung Newcastle tentunya, untuk di musim depan bisa masuk ke UCL tentunya. Dan seperti biasa akan gue sampaikan tentunya untuk tim selection, tim review, dan juga captain picks untuk di game week 38 nanti. Untuk itu langsung aja kita masuk ke screen recordernya. Let's go. Oke, untuk tim review singkat kali ini, tim gua Rainbow FC mendapatkan 75 poin ya, yang dimana safety score gua ada di angka 68 poin. Ini bisa gua lihat, yang itu artinya membuat gua panah hijau yang cukup signifikan juga ya, lumayan ya, dimana gue mendapatkan naik hingga 40 ribuan rank, 12% naiknya, cukup mantap. 257 ribu sekarang posisinya gue. Dan juga di sini bisa gue lihat ya, nama-nama yang bisa gue ambil sebenarnya cukup oke, yang dimana terlepas dari pemain-pemain City yang ternyata memang sebelum dia mulai pertandingan di game 37 kemarin dia udah memastikan untuk bisa juara Liga Inggris, yang kurang klimaks sebenarnya karena benar-benar belum bertanding ya. Itu diakibatkan oleh Arsenal yang kemarin kalah ya di pertandingan game 37 kemarin. Kalah apa seri ya? Yang dimana itu membuat City sebelum main udah bisa memastikan tahta juara, dan membuat teman-teman yang menggunakan aset City pastinya cukup ketar-ketir kemarin ya, untuk bisa di rolling pastinya sama Pep Guardiola di pertandingan kemarin. Tentunya bisa kita lihat ya, Haaland yang hanya bermain 16 menit di pertandingan pertama dan bermain full untuk di pertandingan kedua untungnya, dan Haaland berhasil mencetak 1 assist saja ya. Dia nggak nyetak gol di 2 pertandingan terakhir. Dan juga di sini ada Harry Kane yang dimana mencetak 1 gol ya, 7 poin, mantap. Lalu ada Martial, double game week player gue di sini, mendapatkan menit bermain yang 56 menit di pertandingan pertama dan 69 menit ya untuk di pertandingan kedua, dan dia mencetak 1 gol ya, lumayan ya, 1 gol dan 1 bonus poin, dan mendapatkan 8 poin totalnya. Dan ada Shaw juga di sini, mantap banget, di sini mendapatkan clean sheet ya, 1 clean sheet, dan juga mendapatkan 45 menit bermainnya di pertandingan keduanya, dan Trippier 9 poin. Di mana cukup menariknya adalah MU adalah tim dengan perolehan clean sheet terbanyak ya, kalau nggak salah 17 clean sheet atau 16 clean sheet kemarin gue lihat. Jadi cukup lumayan mengagetkan juga ya MU ya, cukup oke artinya pertahanannya. Dan ada steal yang 5 poin aja dari double game week, masing-masing 2 poin, dan ada saves-nya juga 1 poin, jadi total dapat 5 poin. Yang dimana ini di outbreak ya oleh Iversen yang mendapat 9 poin ya, di sini bisa gue lihat ya, walaupun hanya bermain 1 pertandingan aja dia mendapat 9 poin, mantap banget untuk Leicester City di sini. Yang dimana cukup sengit di papan bawah ya, yaitu ada Leicester City, ada Leeds United, dan juga ada Everton. 3 tim yang masih bisa lolos, tapi peluangnya antara 2 ini harus tersisih ya, harus degradasi. Tentunya nama-nama besar yang bisa kita lihat ya, ada Leicester City juara Premier League 2016, lalu ada Everton yang sebenarnya belum pernah degradasi ya seingat gue ya sejarahnya. Lalu ada Leeds United yang emang kemarin cukup gacor ya untuk sejarahnya dia ya, bisa kita lihat ya, harus bertarung di zona degradasi. Dan selanjutnya langsung aja kita lihat sini ada Mitoma. Gue lumayan nih, 1 assist juga, yang dimana sebenarnya udah lama juga ya Mitoma nggak ngegolin ya. Dan ada Salah juga di sini, 1 assist terhadap golnya Firmino ya, menyamakan kedudukan ya kemarin ya, 1-1 terhadap Aston Villa. Dan ini juga salah satu momen yang gue bisa bilang agak sedih juga ya, karena ini adalah pertandingan terakhir Firmino di Anfield ya untuk di musim ini, dan sekaligus di karir dia ya bersama Liverpool ya, karena Firmino nggak memperpanjang kontrak, dan itu membuat dia ini adalah musim terakhirnya di Liverpool. Dan ini cukup agak mengharukan ya waktu
pertandingan selesai dia keliling lapangan ya, Firmino. Dan ada Rashford juga 7 poin di sini, 7 poin dari hasil dia mencetak 1 gol ya di pertandingan kedua semalam dan berhasil bermain 61 menit ya di pertandingan semalam. Yang dimana di pertandingan pertamanya dia nggak main ya karena masih cedera kabarnya. Dan ada Stones juga di sini 3 poin. Dia main ya di pertandingan kedua dan pertama juga main sih, cuma 33 menit doang ya pertandingan pertama. Lalu selanjutnya Trippier dengan 1 clean sheet-nya dia dan ada bonus poinnya juga seperti biasa. Trippier kembali mendapatkan bonus poin ya 3 poin ya, dan ada steal. Dan untuk pemain pengganti juga ada Pinnock, Bonanote dan juga Zoma yang 2 poin dan 1 poin aja. Dan selanjutnya langsung aja tim selection ya. Dimana tim selection di sini. Untuk tim selection jujur gue belum ada rencana apa-apa ya, tapi memang rencana gue untuk bisa memaksimalkan pemain-pemain yang memang diferensial tentunya, karena ini adalah game week terakhir dan tentunya salah satu-satunya game week yang bisa kita push abis-abisan ya, karena tentunya Haaland juga kabarnya cukup, gue gak tahu nih apakah Haaland akan dipasang oleh Pep atau enggak, tapi memang mengingat Haaland masih mau ngegolin mungkin akan dimainin, tapi gue juga nggak tahu ya apakah Pep mau mengistirahatkan dia dan memainkan Alvarez juga kita nggak tahu. Dan ini salah satu hal yang agak membingungkan tentunya dari pemain City ya, apakah kita bisa pakai sebagai kapten atau enggak. Dan juga di sini mungkin yang bisa gue ambil adalah nama-nama yang cukup bagus performanya tapi cukup sedikit kepemilikannya, jadi mungkin itu akan nanti gue lihat lagi. Dan juga mungkin dari tim gue ini ada beberapa nama yang kuning. Di sini ada Grealish, ada Shaw juga yang kuning ya, dimana Shaw ini cedera kemarin, back injury, tapi 75% juga sih peluang dia main ya, tapi itu tinggal kita lihat lagi nanti menjelang deadline. Dan rencana gue memang di pasca game week ke-37 double game week ini gue nggak merencanakan untuk bisa transfer sih sebenarnya, jadi tentunya akan transfer mitigasi aja lebih penting harusnya, kayak nama-nama yang kuning ini bisa gue tarik keluar dan gue gantikan nama-nama yang memang potensinya lebih bagus ya. Di situ mungkin kalau misalnya bisa kita lihat ya di sini ya dari transfer dan kita set dia ke form. Kalau dari midfielder ya, di sini ada Eze yang formnya paling tinggi, bisa gue lihat di sini dengan 8.0 ya untuk formnya. Dan juga tentunya perlu kita lihat lagi nih apakah nama-nama yang kita bisa ambil di sini masih memiliki kepentingan atau enggak, karena tentunya di game week terakhir ini lebih ke fun game banyaknya ya untuk nama-nama yang udah nggak punya kepentingan. Jadi tentunya kita lihat lagi untuk klasmen sementara ya, yang dimana tentunya 4 besar udah ditentukan dan nggak bisa lagi diganggu gugat ya, karena Liverpool juga jaraknya cukup jauh ya, 66 poin ke 70 poin, jadi 4 poin jaraknya jauh, nggak bisa karena Liverpool sayangnya di pertandingan kemarin seri ya. Kalau emang dia bisa menang harusnya dia 68 poin dan masih bisa punya kemungkinan nih untuk bisa menyalip Newcastle gitu. Tapi sayangnya Liverpool harus bisa menerima ya bahwa dia kepleset kemarin seri terhadap Aston Villa. Dan juga untuk Europa League nggak bisa diganggu juga karena jarak Aston Villa ke Brighton ada poin 4 ya, di sini 4 poin yang selisihnya nggak bisa dibalap tentunya Aston Villa. Dan Aston Villa berarti masuk Conference League ya, dan Spurs nggak masuk ya, berarti Tottenham Hotspur nggak dapat jatah Eropa ya. Conference League-nya di peringkat 7 Aston Villa berarti ya. Dan bisa kita lihat Spurs masih bisa punya kemungkinan untuk bisa masuk Conference League dengan poin 57, bisa lah nyalip Aston Villa ya, selisihnya cuma 1 poin. Brentford juga masih bisa di sini, jadi Brentford, Spurs dan Aston Villa bisa bersaing untuk bisa masuk ke tiket Conference League. Dan selanjutnya Fulham udah terlalu jauh nggak bisa, dan di sini tinggal kita lihat untuk zona degradasi yang masih punya kepentingan, yaitu adalah Leeds United, Leicester City, Everton dan Nottingham Forest udah pasti aman ya karena 37 poin ya. Di sini bisa kita lihat selisihnya ada 4 poin, jadi udah aman tentunya dengan jarak 31 poinnya Leicester City. Jadi Nottingham Forest lolos masuk ke Liga Inggris musim depan, Bournemouth juga masuk Liga Inggris musim depan, dan ada Fulham ya peringkat 10 ya. Jadi 3 tim promosi musim ini tuh semuanya lanjut, Fulham, Bournemouth dan juga ada Nottingham Forest. Mantep banget. Dan 3 tim yang bermain di musim kemarin, Leeds United, Southampton dan Leicester City harus bersaing ya. Bahkan Southampton udah pasti nggak lolos juga di sini. Leeds United, Leicester City dan Everton terancam tidak lolos. Yang dimana Everton sejarahnya belum pernah degradasi ya. Iya, Everton tim yang belum pernah terdegradasi Premier League ya, gile. Dan kalau emang besok dia kalah nih, berarti ini tonggak sejarah ya, dicatat ya bahwa Everton akhirnya degradasi. Dan itu artinya tim-tim yang bisa kita targetin untuk mungkin masih bisa transfer, teman-teman yang mau transfer bisa ambil dari Leeds, Leicester City atau Everton. Dan selanjutnya dari Spurs, Brentford atau Aston Villa. Brentford Tuni dipastikan absen 8 bulan ya. Jadi teman-teman yang punya Tuni segera di out. Dan ya berikut, jadi kita tinggal lihat lagi Aston Villa, Spurs dan Brentford lawannya itu besok. Aston Villa lawan Brighton. Brighton udah nggak punya kepentingan, udah pasti lolos, jadi pastinya kayaknya akan rotasi. Dan Aston Villa bisa diambil, mungkin ada nama-nama, tinggal kita lihat. Watkins mungkin bisa menjadi
potensi yang bagus besok dengan 1,8 ya untuk formnya. Untuk tim selected juga pasti paling tinggi Watkins ya, 12,6%. Dan selanjutnya juga ada Spurs di situ, Son, mungkin Kane bisa menjadi potensi yang bagus besok. Di mana lawannya Spurs besok adalah Leeds United. Wah, ini pertandingan seru nih. Leeds United lawan Spurs sama-sama punya kepentingan dan pastinya bakal bermain Sparta nih kedua tim ini. Jadi mungkin nama-nama ini menjadi big match yang bisa diambil nih. Antara Leeds atau Spurs bisa jadi potensi yang bagus. Dan Brentford besok lawannya adalah Man City. Man City yang udah rotasi, jadi kemungkinan Brentford bisa menang cukup lumayan gede ya, karena Man City juga udah nggak punya kepentingan apa-apa lagi untuk bisa bermain besok. Jadi pastinya kayaknya akan rotasi habis-habisan. Dan di sini Brentford bisa menjadi potensi yang bagus, bisa diambil tentunya. Dan selanjutnya ada tim-tim yang degradasi tadi seperti gue bilang, Leeds United lawan Spurs tadi seperti gue bilang bisa menjadi potensi big match yang bagus ini. Dan ada Leicester City lawan West Ham. Leicester City masih bisa lolos ya, tapi memang lawannya West Ham, yang dimana West Ham memang bisa kita lihat di musim ini ada di papan tengah dan nggak jarang juga untuk bisa merepotkan banyak tim-tim Liga Inggris di musim ini gitu. Jadi Leicester City masih 50-50 menurut gue, apakah bisa cukup gacor besok atau enggak. Dan selanjutnya ada Everton yang lawan Bournemouth yang udah nggak punya kepentingan karena memang udah lolos, tampaknya mungkin akan sedikit menurunkan pace-nya dan mungkin Everton bisa cukup gacor ya harusnya untuk di pertandingan terakhir besok ya. Dan Everton akan bermain di Goodison Park di Liverpool dan Merseyside, dan ini pasti menjadi partai yang cukup hidup mati ya, karena ini salah satu tonggak sejarah juga nih sampai Everton gak lolos ya, karena di musim lalu seingat gue juga Everton berada di zona-zona degradasi, hampir-hampir gak lolos juga. Jadi mungkin Everton akan cukup Spartan ya untuk di pertandingan ini. Untuk nama-nama Everton mungkin bisa menjadi potensi yang bagus, tinggal kita lihat lagi di sini. Untuk dari golnya ya, mungkin bisa kita cari dari XG tertinggi ada Gray. Di sini Gray bisa menjadi potensi yang bagus, harusnya bisa diambil ya. Dimana Gray kalau kita bisa lihat dari historinya, dia udah main ya dari game 36, 37 pasca dia cedera tampaknya. 45 menit lawan Wolverhampton, walaupun memang belum full time, tapi bisa menjadi potensi diferensial yang bagus untuk Gray. Dan ada McNeil juga di sini, kita lihat McNeil bermain terus dan juga memiliki XG nomor 2 terbaik ya setelah Gray, dengan total dia mencetak 7 gol dan 5 assist loh di musim ini. Lumayan banyak ya. Dan McNeil artinya bisa menjadi potensi diferensial yang cukup oke juga di sini. Dan gue cukup tertarik sebenarnya untuk bisa masukin nama-nama dari Everton ini. Ada Maupay juga ya. Maupay memang jarang banget ya untuk bisa menjadi starter di sini. Bisa gue lihat ya, dari menit bermainnya cukup jarang dan hanya baru mencetak 1 gol aja. Jadi bukan menjadi potensi yang bagus Maupay. Dan Calvert-Lewin juga masih kuning nih, bisa gue lihat di sini ya. Jadi potensi yang paling bagus mungkin McNeil yang bisa menjadi potensi yang bisa diambil gitu untuk pemain Everton. Dan berikut kurang lebih untuk nama-nama yang bisa gue paparkan yang masih bisa potensi gacor untuk di musim ini, untuk di game week terakhir besok. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekarang saatnya kita masuk untuk Captain Picks di game week besok ya, dimana Captain Picks tinggal kita lihat lagi di understat.com, dimana dari data sebulan terakhir seperti biasa ya, dimana masih ada Callum Wilson potensi XG tertinggi ya untuk di game week ke-37 kemarin. Lalu ada Erling Haaland, ada Mohamed Salah, dan ada Jamie Vardy. Dan kita tentunya mengotakkan nama-nama yang memang tadi seperti gue sebut di tim selection, nama-nama yang masih punya kepentingan, yaitu 3 tim yang berkutat di zona degradasi dan juga ada 3 tim yang memperebutkan zona Conference League. Yaitu tadi 3 tim yang di degradasi itu ada Everton, Leicester City, dan juga ada Leeds United. 3 nama itu, dan 3 lagi ya, tadi seperti gue bilang ada Spurs, ada Aston Villa, dan juga ada Brentford. Dan tinggal kita lihat untuk potensi kapten terbaik dari 3 nama ini. Yang paling tinggi ada Jamie Vardy. Jamie Vardy di posisi keempat di sini bisa gue lihat memiliki potensi XG tertinggi ya dengan 3,76 dan aktual golnya 2 gol dan 0 assist dari 5 pertandingan terakhir. Jadi untuk dari data statistik potensi kapten terbaik, cara nama-nama yang memang masih punya kepentingan untuk bisa menang di pertandingan terakhir besok, Jamie Vardy bisa menjadi potensi yang bagus. Lalu selanjutnya ada Dominic Calvert-Lewin. Di sini bisa gue lihat Everton memiliki 3,2 expected goal dan 1 gol dan 1 assist dari 5 pertandingan terakhir, menjadi potensi kapten kedua terbaik dari gua. Dan ada James Maddison juga dari Leicester City, 1 gol 3 assist dari 5 pertandingan terakhir dan juga memiliki XG 2,99. Oke. Dan yang keempat ada Son Heung-min. Jadi untuk 4 nama yang bisa menjadi potensi kapten yang bagus, yaitu tadi ada Jamie Vardy, ada Calvert-Lewin,
ada Madison, juga ada Son Heung-min. 4 nama yang memiliki XG terbaik dari data 5 pertandingan terakhir. Dan berikut kurang lebih untuk bisa gue bilang diferensial kapten ya, untuk pilihan kapten di game week terakhir ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget udah nonton, dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free aja langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk hadiah dari Liga Gua FC, Liga Rainbow Indonesia, bisa teman-teman lihat ya untuk pengumuman pemenangnya di Twitter ya, di Twitter Rainbow Indonesia, di Twitter gue tentunya di sini ya, tinggal kita lihat nih. Nah ini ada nih Tegar Irsyad, dan Instagram ini di Rainbow FPL. Di sini nanti akan dicantumkan untuk juara FPL Liga Rainbow Indonesia musim ini, dan tinggal dipantengin aja untuk yang menang tentunya. Dan sekali lagi thank you banget udah nonton. Untuk teman-teman yang punya masukan, saran, tentunya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu ya untuk di musim depan ya, semoga masih berlanjut ya untuk tim selection FPL Rainbow Indonesia di musim selanjutnya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton, thank you banget yang udah ngikutin terus konten ini, tim selection dari game week pertama sampai game week ke-38 ini. Dan sekali lagi gue dari tim redaksi ya, Tegar Irsyad, thank you banget juga untuk teman-teman semua. Dan kayaknya itu aja. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad, peace out.